Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Asanabil TV dimanapun berada. Ketemu lagi kita di program Bincang Kita, perbincangan antara aku dan kamu menjadi kita. Di depan saya ada seorang yang sangat spesial, istimewa, dan kalau kata orang tuh berkarismatik. Nah, siapa beliau? Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam Ali. Apa kabar? Alhamdulillah. Secara keseluruhan hari ini lumayan membaik. Keseluruhan, alhamdulillah. Bagaimana perjalanan ke sini, Mas? Alhamdulillah sangat cerah sekali ya, karena harinya di luar sangat cerah. Jadi itu juga berpengaruh nih mood kita pada hari ini ya. Harinya cerah, perasaan kita juga harus demikian. Ya, Begitu Ali. alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih bisa bersyukur ya. Iya. Mungkin sahabat Asanabil TV mau kenal dengan siapa itu Bang Arif? Boleh perkenalan Bang Arif? Oke, terima kasih Ali, sahabat Asanabil TV. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya seorang akademisi yang hari ini mengajar di sekolah luar biasa dan salah satu kampus negeri juga yang ada di Kota Banjarmasin. Keseharian saya seperti itu dan kadang juga diiringi dengan ngasih sesuatu hal yang sifatnya itu di luar dari pekerjaan ya, Oh, Ali, iya. ya seperti biasanya saya diundang jadi narasumber dalam konteks kepemimpinan dan juga public speaking, personal branding, self improvement, dan juga kadang ngisi podcast yang hari ini pemirsa lihat ya di depan layar kaca. Banyak sekali kegiatan beliau. Ya tidak terlalu bisa diluapkan Ali karena terlalu banyak kayaknya. Banyak banar ya kata Iya. orang. Tapi yang paling berkesan itu saya bangga menjadi bapak rumah tangga. Wih. Karena memang sudah punya istri, punya anak kan, Alhamdulillah. tetap banyak kegiatan dan bisa membagi waktu, Bang ya. Iya. Semoga Ali lekas nyusul ya. Amin, amin. Amin. Mudah-mudahan lah. Amin harus. Semangat Li. Dengar-dengar Bang lah, Pian ini sebagai founder dari Putra Putri Antasari, benar Bang? Iya. Itu bagaimana sih Bang? Tiba-tiba mau atau apa ya bahasanya? Terbentuknya duta Iya, itu ya? terbentuknya itu. Oke, jadi kan Putra Putri Antasari itu adalah duta kampus yang ada di UIN Antasari. Kita mengenal istilah seorang duta itu adalah promotor. Walaupun secara esensinya adalah mereka dapat menjadi public figure, role model bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi dulu itu saya semester 2 baru selesai ikut kegiatan duta di luar kampus. Brandingnya adalah Nananggaluh. Dan kemudian saya itu mewakili kabupaten saya di Hulu Sungai Utara, kemudian berangkat lagi ke tingkat provinsi, dan setelah selesai kegiatan tersebut, saya berpikir di kampus saya ini belum ada lagi dutanya. Belum ada lagi putra-putrinya seperti itu, sehingga timbullah keinginan untuk menciptakan dan mendirikan pemilihan duta kampus ini, bagaimana mereka dibina dan dididik dengan 3 tagline, yakni berakhlak, berwawasan, dan menginspirasi. Tiga tagline itulah yang membuat kobaran semangat saya dalam membina, dan alhamdulillah Putra Putri Antari sudah berjalan 13 tahun sampai sekarang. 13 tahun berarti dari tahun 2012. 2012. Ya, alhamdulillah. Berarti masih bujangan Bang? 13 tahun ya itu Iya. ya masih punya. Tapi udah masuk fase remaja menuju harus ke dewasa Iya, ya. harus Iya, benar. Berarti memang sudah dari 13 tahun. Tentunya 13 tahun ini tidak terlepas dari permasalahan yang ada di dalamnya. Mungkin apa struggle yang dihadapi sebagai founder gitu? Oke, struggle-nya adalah ya tidak kita menafikan ya. Yang pertama adalah keterbatasan dana mungkin ya, karena kan kita tahu dana ini masih menjadi hal yang sangat krusial. Cuman yang menjadi struggle secara esensial adalah bagaimana caranya anak-anak yang saya pilih itu mereka dapat mempresentasikan itu bukan hanya sekedar saat menjabat, tapi setelah mereka lengser jabatan pun mereka tetap mempertahankan bagaimana self control mereka agar tetap layak menjadi public figure di mata orang di luar sana, terutama di mata mahasiswa yang notabene-nya bukan seorang duta. Nah, dan juga mungkin struggle yang saya hadapi sampai saat ini adalah bagaimana caranya kita memberikan daya tarik kepada mahasiswa di luar sana juga
harus mengembangkan dirinya dengan banyak berbagai cara, terutama dengan ikut duta-dutaan. Dan struggle yang saya maksud adalah ketika orang lain berbicara tentang duta, pasti tidak jauh-jauh omongannya adalah saya tidak ingin ikut duta nih karena saya banyak kurangnya segala macam. Padahal aspek seorang duta itu bukan dipandang kita harus good looking atau tidak. Kebanyakannya kan seperti itu. Nah, dan saya pun juga secara effort nih memberikan edukasi terhadap mahasiswa pada umumnya. Menjadi seorang duta bukan sejauh mana Anda dipandang good looking, tetapi bagaimana caranya Anda bisa beradaptasi, Anda bisa membawa sikap Anda menjadi seorang yang good manners, itu akan mengalahkan yang namanya good looking tersebut. Nah, jadi tidak ada persyaratan tinggi badan, tidak ada persyaratan harus warna kulitnya seperti ini, tidak ada. Pokoknya persyaratannya adalah Anda sebagai mahasiswa semester 1, 3, atau 5, Anda layak mendaftarkan diri Anda menjadi seorang duta di kampus UIN Antasari tersebut. Nah, seperti itu, Ali. Kalau memang sudah terpilih, Bang ya, itu apa aja sih kegiatan dari putra-putri Antasari ini? Iya, kegiatannya sebenarnya sangat banyak. Sangat banyak sekali. Mereka terlibat dalam kegiatan yang sikapnya itu adalah memang program kerja dari kampus, terutama adalah panitia penerimaan mahasiswa baru. Dan saya senang adalah mereka ketika terpilih, mereka akan dibawa tour dan sosialisasi ke 13 kabupaten dan kota madya. 13 kabupaten? Iya, dan kota madya yang ada di Kalimantan Selatan. Dan mereka juga difasilitasi oleh kampus. Mereka kalaunya memang harus nginep, mereka sosialisasi ke Banuana misalkan, mereka difasilitasi dengan bagus. Nah, itu kan salah satu contoh tugasnya. Contoh yang lain adalah bagaimana caranya kampus UIN Antasari itu bukan hanya dikenal sebagai kampus yang memiliki program studi yang sifatnya Islami doang, tapi juga program studi yang sifatnya umum juga ada, seperti teknologi informasi, ilmu komunikasi, hukum tata negara, itu banyak banget sebenarnya prodinya. Jadi kan masyarakat sekarang, ayo kuliah di UIN, nggak mau, pasti agama doang nih. Padahal tidak. Nah, program studi yang sifatnya umum itu juga banyak di kampus kami. Jadi kadang mereka struggle-nya di sana. Dan banyak masyarakat yang akhirnya kaget, oh ternyata di UIN Antasari juga ada jurusan umum. Ya memang ada. Tidak semuanya harus PAI, kan tidak semuanya harus jurusan tafsir hadis. Nah, jadi kadang kita membuka informasi itu, mengedukasi kepada masyarakat, dan bukan hanya program studi yang sifatnya agama, tapi juga program studi yang keilmuannya juga umum juga tersedia di kampus kita. Tapi memang banyak jurusan-jurusannya, Bang ya? Iya, jadi mereka kan mempromosikan, sosialisasi, dan tentunya juga mereka tetap membawa diri mereka sebaik mungkin ya, sesuai dengan tagline-nya tadi. Ya, berakhlak, berwawasan, menginspirasi. 3 tagline yang memang melandasi putra-putri Antasari. Iya, betul sekali, Ali. Walaupun ini bukan sifatnya endorse kampus saya, enggak, cuman sesuai dengan tupoksi dari MC kita pada hari ini. Dengan kegiatan yang sebegitu banyaknya, Bang ya, itu cara pembagian waktunya bagaimana? Iya, kadang dilemanya anak-anak PPA itu adalah mereka menjadi duta kampus, tapi tetap harus rajin kuliahnya kan. Harus rajin kan, kalau bolos nilainya kurang juga. Iya, bukan hanya soal nilai, Ali, tapi adalah bagaimana pandangan orang. Mereka duta, masa mereka libur atau tidak masuk kuliah kan. Nah, jadinya kita harus berbagi waktu, makanya finalis itu saya pilih 20 orang, 10 laki-laki dan 10 perempuan, yang mana mereka dapat brawling di jadwal karena mereka banyak sekali on duty tugasnya ya. Bukan hanya sebagai pembina di kegiatan formal pun, mereka juga sering ditugaskan kadang menjadi MC, menjadi moderator, kadang mereka juga bertugas menjadi penjaga tamu segala macam. Jadi mereka rolling, dan sosialisasi ke masyarakat yang ada di Kalimantan itu pun juga sangat majemuk sekali. Jadi sehingga mereka kalau misalkan terpaksa absen kuliah, mau nggak mau jangan sampai lebih daripada 3 kali lah. Nah, seperti itu. Berarti pesan saya. Memang ada limitnya. Iya, memang ada limitnya ya, supaya tidak dilema juga kan akhirnya. Masa kamu si paling UIN harus nggak turun kuliah? Nah, nggak turun itu. Tiba-tiba, oh enak banget nih, nyaman benar jurang nih. Nah, padahal kan mereka kan juga bertugas, bukan karena mereka tidak mau turun kuliah. Nah, tapi alhamdulillah aman-aman aja sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Karena memang perkembangan apa ya, duta-duta ini
banyak sekali. Banyak, Ya. nggak lepas dari pantauan-pantauan orang juga. Iya, dan alhamdulillah saya senangnya Ali bukan hanya di UIN Antasari kan, dan saya pun juga sering ngisi di kegiatan duta kampus di kampus-kampus yang lain. Itu saya senang. Jadi kan kita saling terkoneksi dan berkolaborasi satu sama lain dengan tujuan yang sama. Ya, memajukan kampus dengan adanya duta yang ada di setiap kampus itu dapat menjadi representatif dan role model bagi mahasiswa yang lainnya. Dan berkat berdirinya Putra-Putri Antasari ini, UIN Antasari yang banyak memiliki 6 fakultas dan prodi-prodi jurusan itu juga ada pemilihan duta-dutanya di sana. Nah, jadi dari tingkat jurusan ke fakultas lalu mereka disiapkan untuk bertanding lagi di tingkat universitas. Nah, seperti itu Ali. Oke, mungkin bagi para sahabat Asanabil yang memang tertarik mau join ke Putra-Putri Antasari, Bang ya, adakah tips-tipsnya nih? Oke, kalau secara teknis kan wajib kuliah di UIN Antasari ya. Oke, mungkin dari segi pendidikan. Ya, dari semester 1, 3, dan 5. Mungkin tipsnya adalah bagaimana Anda harus yakin akan keluar dari zona nyaman Anda selama ini, dan kita harus tahan banting jikalau kita menerima jokes dari teman-teman kita. Woi, kamu ikut duta, bakalan berubah di segala macamnya kan. Kita harus tahan banting. Berubah yang dalam tanda konteks di sini adalah Anda berubah jauh lebih baik lagi. Bagaimana Anda menjaga sikap, menjaga attitude, dan menambah wawasan Anda setiap harinya, dan Anda siap dalam menjadi role model bagi kampus ini. Nah, seperti itu tipsnya. Pokoknya harus keluar dari zona nyaman dulu. Dan kalau misalkan Anda takut mencoba, maka Anda tidak akan pernah tahu rasanya gimana menjadi seorang duta. Memang berat ya. Ya, tapi dijalani it's okay, fine. Insya Allah nyaman aja. Ya, banyak pengalaman yang didapat, ya kan Ali ya? Iya. Ya betul. Sebagai akademisi Bang ya, mungkin apa sih pandangan Bang Arif tentang dunia teknologi sekarang ini yang mungkin juga berpengaruh pada duta-duta ini? Oke. Kan perkembangan teknologi di dunia sekarang memang sangat pesat banget. Berkembang. Itu apakah mungkin sangat mempengaruhi atau mungkin cuma mempengaruhi sedikit dari duta-duta yang ada? Ya, saya berpikir sangat berpengaruh secara relevan Ali dan sahabat Asanabil TV, karena bukan hanya di lembaga satupun ya, semua lembaga pendidikan pun juga sangat merasakan dampaknya sekali. Dulu guru-guru mungkin cuman mengajar dengan metode ceramah dan praktik. Kalau sekarang kan guru-guru dituntut untuk memperkaya lagi skill mengajarnya tentang bagaimana teknologi ini masuk, dan akhirnya para guru-guru pun akan dihadapkan dengan berbagai macam abrek seperti aplikasi, dan saya pun sebagai pengajar banyak aplikasi yang harus saya operasionalkan nih. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi kadang lebih juga nih. Dan untungnya anak-anak sekarang ya, contohnya misalkan tadi seperti Putra-Putri Antasari, mereka dihadapkan dengan kelebihan. Kita sekarang bisa mempromosikan ini bukan hanya lewat tatap muka, tapi juga dengan platform sosial media. Rata-rata menurut saya semua komunitas punya platform sosial media, baik itu Instagram, YouTube, dan TikTok. Tiga hal ini yang menjadi benang merah yang paling bombastis sekali menurut saya. Dan di sana mereka dapat memanfaatkan platform ini dengan tupoksinya atau job desk-nya. Sehingga menurut saya ini menjadi suatu kesempatan yang luar biasa bagi adik-adik terutama yang generasi Z kan, untuk mereka memanfaatkan platform sosial media dan kemajuan teknologi ini supaya untuk meningkatkan kapasitas self improvement yang ada di dalam diri mereka. Jadi jangan sampai kita tuh kayak mandek, capek banget belajar teknologi segala macam. Ya namanya belajar kan pasti capek ya Ali ya. Tapi satu hal yang harus kita ketahui bersama, di balik lelahnya kita belajar, kita akan dapat merasakan gimana nikmatnya dalam berproses. Nah, seperti itu Ali. Mungkin dari sahabat Asanabil ada yang penasaran bagaimana cara Bang Arif itu mengatur waktunya yang sebegitu padatnya, dari undangan podcast, isi seminar, mengajar kan, yang memang full padat. Kalau bisa dilihatkan jadwal beliau ini memang seperti hidup dalam satu hari 25 jam. Iya, lebihan beliau ini. Tiba-tiba sekarang bisa, nggak bisa. Pokoknya full banget ya. Apabila ada kesempatan untuk mengabulkan hajat orang lain, kita show must go on Ali. Iya. Mungkin ada tips lah Bang. Cara pian mengatur waktu gitu. Terima kasih Ali dan sahabat Asanabil TV.
Ini jujur pertanyaan yang paling krusial, walaupun sering ditanyakan orang lain pun, bukan hanya di podcast, tapi kadang dalam keseharian pun orang sering nanya gimana caranya mengatur waktu Bang Arif, segala macamnya. Saya itu ngajar dari jam 7:30 udah turun kerja di sekolah, dan kemudian selesai ba'da zuhur, dan kemudian saya lanjut lagi ngajar di kampus itu sampai hampir jam 6 sore. Dan itu rutinitas yang dari Senin sampai Jumat yang harus saya lalui. Belum lagi nganter dan jemput anak. Belum lagi di sela-sela saya kadang juga dicuri waktu oleh orang lain yang ingin diskusi atau ngopi atau mentoring dengan saya dengan berbagai macam goals-nya masing-masing. Dan alhamdulillah saya merasa menjadi orang yang berguna. Bagaimana membangun negeri ini kan bukan kita harus menjadi seorang pejabat, tidak. Tapi bagaimana cara kita memberikan kebermanfaatan sebisa mungkin kelebihan apa yang dapat kita berikan kepada orang lain. Nah, kembali lagi ke manajemen waktu tadi. Kalau kita berbicara skala prioritas, sebenarnya orang punya skalanya masing-masing. Namun yang harus kita tekankan adalah, pertama, saya berjibaku dengan quotes yang saya buat selama ini. Quotes-nya adalah, semakin Anda sibuk, maka Anda akan semakin terbiasa berteman dengan kesibukan itu. Yang pada artinya adalah dimulai dari mindset kita dulu. Kita sibuk ini menikmati atau tidak? Kalau seandainya kita tidak menikmati ya, Ali ya, kalau seandainya kita tidak menikmati dan kita berada selalu di fase jenuh, mungkin kita hampir sulit berteman dengan kesibukan tersebut. Nah, bedanya dengan saya adalah saya sangat menikmati Ali. Jadi kalau saya punya waktu luang, malah saya sangat gabut banget jadinya. Kok ini luang banget waktunya seharian nih? Padahal kan memang kebetulan terbiasa di situ ya. Kadang di situ juga Allah ngasih, oh kamu istirahat aja dulu nih. Jadi kan bisa quality time juga dengan keluarga kecil. Betul. Alhamdulillah. Jadi dengan mindset itu yang pertama. Yang kedua, secara teknis, saya selalu mengamalkan apapun yang menjadi jadwal keseharian saya. 1 bulan ke depan, saya selalu mencatatnya. Dulu kan saya nggak punya HP Android ya. Waktu zaman kuliah 2010, handphone saya masih Nokia tuh, nggak ada note agenda di sana. Saya selalu nyatet di buku dan saya robek, saya tempel di samping bantal saya di tempat tidur. Jadi saya tahu agenda saya 1 minggu ke depan apa. Dan itu bukan hanya agenda, tapi juga tugas-tugas yang bersifat kita, tugas kuliah, segala macam itu juga saya catat. Nah, sekarang di zaman teknologi, saya menyertakannya semuanya di note agenda handphone. Semua kesibukan saya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan, saya selalu catat di agenda handphone dan semuanya pakai alarm. Jadi ada pengingat Hamim 48 jam harus ada pengingat. Jadi kan kadang diundang orang jadi narasumber, kadang PowerPoint-nya belum terbikin nih. Karena kan kita sibuk kerja, belum lagi tugas saya saat ini saya menjalani kuliah PPG. Doakan mudahan berjalan dengan lancar ya. Sahabat Hasanabil dan semuanya alhamdulillah bisa tercover dengan baik, walaupun kadang pasti ada jelas perasaan lelah. Tapi saya berpikir inilah kelebihan saya. Saya harus memaksimalkan kelebihan itu, bisa bermanfaat dan mengabulkan hajat orang lain, tapi quality time dengan keluarga juga harus terpenuhi. Nah, seperti itu. Intinya tuh pembiasaan dulu. Kalau kita tidak pembiasaan, kadang tidak jadi habit dalam diri kita. Mungkin dari hal kecil jadi kebiasaan gitu. Iya, kadang juga berpikir, belajar dulu nih jadi orang besar. Saya kadang lihat orang-orang besar di luar sana, dikit-dikit kan sibuk juga nih. Jadi ya, nanti kalau rezekinya jadi orang yang lebih sibuk kan jadi lebih terbiasa lagi. Gitu Ali. Mungkin ada pesan-pesan untuk Hasanabil sendiri, Bang. Oke. Apakah ada pesan dari Abang sendiri dah? Pesan khusus untuk Hasanabil gitu. Oke, untuk kedepannya bagaimana? Saran-sarannya mungkin boleh? Oke, untuk pertama tentang anak-anak yang ada di sini ya. Oke, saya adalah orang yang berjibaku dalam background pendidikan. Saya sangat senang menghadapi anak-anak yang dalam fase menuntut ilmu. Tetaplah semangat dalam menuntut ilmu, anak-anak sekalian, dan bagaimanapun lelahnya kalian belajar, menghafal, menyetor yang namanya tugas-tugas, lelahnya itu kadang tidak berasa. Namun saat kalian udah bertumbuh dewasa, oh ternyata dunia jauh lebih keras ya. Namun satu hal yang harus kalian bangga, apa yang sudah kalian lalui selama ini, ada masanya kalian akan memetik hasil dari kerja keras kalian. Dan teruntuk guru-guru yang ada di sini, kebetulan istri saya dulu pernah ngajar di sini 2 tahun. Pernah Bang ya? Ya, sebelum menikah dengan saya. Dan alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali dengan istri juga. Istri saya pernah ngajar di sini. Pendidikan itu sangat luar biasa sekali. Dan refleksikanlah dalam kita menghadapi, ini untuk semua guru ya yang ada di
pemirsa Asanabil TV juga, refleksikanlah ketika menghadapi anak murid, peserta didik, bahwasanya berakhlak mulia itu sangat penting sekali. Al-adabu fauqal ilmu, bahwasanya kita membimbing anak ini untuk menjadi orang yang berilmu, tapi jangan lupakan bagaimana caranya anak-anak didik kita bisa beradab. Karena dengan adab, manners, etika itu dapat membuat anak-anak zaman sekarang, saya pikir mereka bisa selamat dunia akhirat dengan adab yang selalu mereka bawa. Bagaimana adab yang saya maksud adalah bagaimana cara kita dalam memperlakukan orang lain. Maka perlakukanlah orang lain seperti mana Anda ingin diperlakukan. Nah, mungkin bagus sekali itu, dari ya. saran-saran beliau. Mudah-mudahan itu dapat menjadi manfaat bagi kita, dapat menjadi penerus atau penerang untuk masa depan kita. Intinya keberkahan hidup ya, Alia, Iya, ya. betul. Keberkahan hidup dengan adab, hidup kita jauh lebih berkah. Ya, bagi para orang tua, ayah ibu di luar sana yang ingin menyekolahkan anaknya di tingkat jenjang Raudatul Atfal, TK ya bahasa umumnya, dan itu SD dan juga SMP dalam berbasis keislaman dan juga tahfiz Al-Quran, maka sekolahkanlah anak Anda di STK Asanabil Banjarmasin. Di sini gedungnya terpisah, gedung putra ada, gedung putri ada, dan tentu kurikulum pembelajarannya tentu sangat berbasis Islami dan juga modern. Nah, seperti itu. Betul kan Ali ya? Betul. Betul sekali. Oke. Terima kasih pada sahabat Asanabil yang sudah menonton. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.